selamat datang kembali. Maaf ya, jadi videonya terpotong nih. Ini adalah edisi part kedua ya videonya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah membahas tentang fungsi administrasi keuangan ya. Jadi kita lanjut tadi fungsi administrasi keuangan. Yang pertama adalah fungsi investasi. Nah, jadi kita lanjut fungsi yang kedua adalah fungsi mencari dana. Jadi fungsi mencari dana di sini adalah meliputi fungsi mencari modal yang dibutuhkan untuk membelanjai usaha-usaha yang dijalankan. Di samping itu, ada juga fungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Hal ini berarti bahwa kita berusaha untuk memilih apakah dana itu akan diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau modal sendiri. Gitu ya. Jadi fungsi di sini administrasi keuangan adalah jadi dari administrasi keuangan yang kita buat, apakah kita sanggup perusahaan ini untuk mencari dana dari pinjaman jangka pendek, jangka panjangkah? Jadi pinjaman jangka pendek ini berarti pinjaman itu kita melunasinya dalam jangka yang tidak panjang ya, pendek saja mungkin 1, 2, atau 3 tahun, sedangkan jangka panjang ini bisa sampai 5 tahun ke atas, itu jangka panjang ya. Nah, atau kita sanggupkah kita membiayai perusahaan ini dengan modal kita sendiri, jadi tanpa meminjam gitu ya. Itu adalah fungsi yang kedua. Sekarang kita masuk ke fungsi administrasi yang ketiga, yaitu fungsi pembelanjaan. Di sini meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan. Dalam hal ini, pembelanjaan berhubungan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Nah, jadi administrasi yang kita buat itu kita bisa menjadikannya sebagai tolak ukur. Jadi kita itu bisa membelanjai semuanya ya supaya kita membelanjanya tidak berlebihan ya. Jadi dari administrasi keuangan yang kita buat, berapa modal kita, berapa sisa uang kita, belanja kita berapa, jadi semuanya bisa diatur di situ. Jadi tidak semerta-merta kita belanja aja terserah gitu kan, sebanyak mungkin. Nah, tapi apakah modal itu bisa kembali lagi sebagai keuntungan gitu? Dengan adanya administrasi, perusahaan bisa melihat dengan pembelanjaan seperti ini, dengan modal seperti ini, kita bisa mendapatkan keuntungan berapa gitu. Nah, ini berhubungan dengan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pembagian laba. Nah, jadi suatu perusahaan atau organisasi itu pasti tujuannya adalah mencari laba ya. Kalau organisasi yang ini dia membutuhkan dia tujuannya adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Ya, fungsi yang keempat adalah fungsi pembagian laba, yaitu dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat juga dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah bahwa diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan adanya administrasi keuangan itu kita bisa melihat untuk membagi keuntungan itu. Jadi keuntungannya berapa besar kita bagikan, dan harus disisakan juga untuk pengembangan usaha. Jadi kalau sudah ada keuntungan, misalnya keuntungannya besar, ya kita bagi semua keuntungannya, tidak ya, tapi harus ada juga kita sisipkan untuk bagaimana kelanjutan dari perusahaan kita. Harus dong orang punya usaha itu yang lebih besar ya kan, jangan keuntungannya diambil semuanya sama pemilik perusahaan, tidak boleh gitu ya. Jadi harus ada juga yang untuk pengembangan usaha ya, tadinya satu perusahaan jadi 2-3 perusahaan gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi kita sudah selesai untuk fungsinya. Kita lanjut ke bagian komponen-komponen administrasi keuangan. Jadi komponen atau bagian-bagian administrasi keuangan itu meliputi perencanaan keuangan. Jadi administrasi itu harus direncanakan dulu keuangannya ya. Jadi merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan maupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. Jadi kita sebagai seorang pengusaha gitu kan,
pastinya ya pengusaha yang punya perusahaan besar gitu kan, kita nggak boleh punya laporan keuangan yang sembarang catat, tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus direncanakan dulu keuangannya nih. Jadinya besok, lusa, dan seterusnya 1 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian kita harus merencanakan semuanya pengeluarannya. Jadi kita harus membuat perencanaan pengeluaran untuk bulan depan, misalkan membeli apa, berapa banyaknya, gaji karyawannya, ya kan, itu semuanya harus diprediksi dari awal gitu ya. Nah, setelah selesai perencanaannya, kita bisa lihat total anggaran yang kita butuhkan tuh berapa. Nah, kalau sudah kita lihat, kita masuk ke penganggaran keuangan, yaitu kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi pemasukannya, pengeluaran maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelum kemudian dibuat rincian atau detailnya untuk dibuatkan anggarannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat kita harus penganggaran nih. Dari mana kita dapatkan uangnya? Tadi bisa dengan pinjaman atau dengan modal sendiri dari pemilik perusahaan gitu ya. Terus komponennya selanjutnya ada lagi nih komponennya. Saya geser dulu. Oke. Komponen yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan, yaitu suatu kegiatan menggunakan dana sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal. Nah, sudah dapat tadi anggarannya, kita olahlah keuangan itu. Jadi kita mengelola keuangan itu tidak boleh semerta-merta punya uang banyak ya udah kita pakai semua, tidak boleh. Kita harus menganut pada perencanaan kita di awal tadi gitu ya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke, setelah dikelola, kita mencari pencarian keuangan, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Nah, jadi kita harus mencari terus keuangan ini, ya kan? Jangan hanya kita cari keuangan dengan pinjam terus dikembalikan, dan juga harus ada bunganya dong gitu kan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana tadi modal yang udah kita dapat kita bisa kelola dengan baik, kita mendapatkan keuntungan dari dana yang kita kelola itu gitu ya. Terus selanjutnya penyimpanan keuangan, yaitu suatu kegiatan dalam mengumpulkan dana organisasi kemudian menyimpannya dengan aman. Jadi kalau sudah dapat duitnya ya harus kita simpan dengan aman. Nah, penyimpanan dengan aman ini bukan harus ditaruh di peti gitu kan, dikunci dengan rapat gitu, tidak. Tapi bisa kita simpannya di mana nih uang, ya kan? Kalau uang perusahaan pasti banyak lah, tidak 1-2 juta saja, tapi bisa miliaran ya kan. Kita bisa menyimpannya di bank dengan suku bunga yang tinggi, cari yang bank yang suku bunganya tinggi ya kan, atau kita menyimpannya dengan cara menginvestasikannya dan sebagainya gitu ya. Nah, karena yang dipakai untuk kegiatan di perusahaan itu paling hanya sebagian besarnya harus kita simpan ya gitu. Kemudian pengendalian keuangannya, kalau sudah ada kita harus tetap dikendalikan keuangan itu, tidak boleh tidak dikendalikan. Karena apa? Nanti bisa-bisa perusahaan kita hilang kendali, semua dibeli kendaraan apa mau beli, tapi kita tidak melihat administrasi keuangan kita, bagaimana catatan kita, apakah keuangan kita sanggup untuk itu gitu ya. Nah, pengendalian keuangan di sini diartikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan dalam organisasi gitu. Jadi tetap harus ada pengendalian di keuangan itu, bagaimana sistem organisasinya, apakah sudah baik, apakah kinerjanya karyawan dan semuanya itu sudah baik gitu ya. Terus kalau sudah ada pengendaliannya di situ supaya tidak sampai hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu gulung tikar gitu ya, bangkrut ya kan, harus dikendalikan. Nah, kalau sudah seperti itu harus ada yang namanya pemeriksaan keuangan ya, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit yang sering kita dengar ya, audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangannya dapat dicegah. Ini penyimpangan ya. Jadi pemeriksaan keuangan ini wajib digunakan karena gini, kita mungkin bisa mempercayai semua karyawan ya kan, tapi pemeriksaan ini wajib, bukan berarti kita tidak percaya terhadap karyawan, tapi siapa tahu ada hal-hal yang terlewatkan gitu ya.
mungkin yang namanya manusia mengerjakan kan mungkin ada yang terlewat gitu. Nah, pemeriksaan ini juga berfungsi untuk melihat perusahaan ini dalam kondisi yang seperti apa sih, berjayakah atau sedang mengalami hampir kolab kayak gitu ya. Jadi wajiblah ada pemeriksaan gitu. Oke, kalau pemeriksaan ini semua data dokumen harus lengkap. Jadi kalau kalian nanti bekerja di bagian ini administrasi keuangan ya, kalau ketika ada audit internal, walaupun internal ya, internal adalah pihak perusahaan yang ada dalam perusahaan aja yang mengaudit atau memeriksa ya, tapi semua dokumen harus lengkap. Itu dari misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun kita diaudit ya, itu semua berkas harus lengkap gitu. Oke, kita lanjut, masih semangat ya. Ini tadi saya belum bahas yang ini. Lihat, ini adalah gambaran bahwa seorang seorang sekretaris ya, bagian admin ya, walaupun sesibuk ini kita harus tetap ceria, tetap semangat ya, karena walaupun pekerjaan itu banyak, kalau kita bisa memanage waktu dengan baik ya, semua pekerjaan itu bisa terselesaikan. Seperti kalian juga yang sekarang mungkin banyak tugas-tugas dari Bapak Ibu guru karena kita lagi COVID ya, jadi belajar di rumah aja ya, mungkin kalian akan dapat banyak sekali tugas. Kalian harus tetap semangat, yang penting kalian bisa memanage waktu kalian, waktu saat kalian harus mengerjakan tugas, waktu main handphone ya kan, dan juga waktu kalian bermain ya. Jadi semuanya harus di manage baik-baik, kalau tidak ya kalian akan kewalahan mengerjakan semua tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi gimana, kita lanjut ya, masih semangat? Oke, kita lanjut. Manfaat administrasi keuangan. Jadi administrasi keuangan itu memiliki manfaat yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran organisasi. Nah, jika administrasi keuangan baik dalam suatu perusahaan itu, maka semua pengeluaran organisasi atau penerimaannya akan teratur dengan baik gitu ya. Yang kedua manfaatnya adalah pemanfaatan uang maupun mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik ya. Jadi uang yang ada di perusahaan itu pasti akan mampu dikendalikan dengan baik jika administrasinya baik gitu ya. Terus yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi dengan adanya administrasi yang baik itu, pasti laporan keuangan akan sangat-sangat minim lah kekeliruannya di situ. Apalagi kalau administrasinya baik, orang yang mengerjakannya juga berpengalaman, terus teliti, tekun ya kan. Oke, kita lanjut. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan dan juga jawaban dari saya atau pertanyaan dari saya dan harus anak-anakku semuanya jawab, kita lanjut di Google Classroom ya. Oke, sekian, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.